sebagai bukti bahwa Allah cinta. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kemudian musibah juga yang ketiga ini, musibah juga diterima atau menimpa kita sebagai cara untuk meningkatkan derajat kita. Nabi bilang begini, tidaklah ada musibah yang menimpa sampai duri aja kena kaki kecuali Allah ampuni satu dosa, Allah angkat satu derajat. Habis ini nggak usah pakai sendal Bu, biar kena duri mulu, itu nyari masalah namanya ya. Bukan, ini kalau ada musibah yang kita nggak pengenin kena kita, itu ada derajat satu naik. Saya kasih gambaran gini, ibu-ibu pengen masuk surga kelas elit apa kelas sedang apa kelas bawah? Kelas elit ya. Kayaknya mustahil juga sih sebenarnya kalau pakai amal ya. Pakai amal kayaknya mustahil ya. Puasa kita nggak banyak, sholat kita nggak banyak, lagi sholat juga kadang gibah. Bisa lagi sholat imamnya baca surat yang panjang gibah. Ya elah, imam bacanya panjang amat. Emang nggak bisa alam taro. Alam nasroh dah, alam nasroh. Al-Hakumut kayak kenapa bacanya Amayatasalun gitu. Kadang-kadang lagi sholat Bu, atau saya lagi sholat tiba-tiba di depan ada orang pakai kaos dagadu, saya baca itu kaos Bu. Makanya ibu-ibu kalau sholat jangan pakai mukena yang warna-warni, yang putih aja, karena jamaah di belakang ibu jadi mikir ini mukena bagus beli di mana ini. Lagi sholat mikirin harga mukena coba. Habis itu nanya Bu beli di mana, ini mukena Bali, harga di sini, lagi ada promo lah, malah jadi bukan subhanallah, malah nanya mukena. Saya bilang ngaku aja dah kita sholat nggak usu-usu amat gitu. Emang kita orang biasa kok, nggak apa-apa orang biasa, nggak usah sok-sokan. Saya mau usuh banget Pak, nggak mikir apapun saya kalau sholat. Malah kadang-kadang sholat zuhur kadang-kadang udah asar, saking khusyuknya. Bukan, itu emang sholat zuhurnya jam 3:30 gitu. Saya baru takbir Allahu Akbar, saking khusyuknya pas salam kok udah sholat asar gitu. Enggak, kita orang biasa tuh yang nilai diri biasa, tapi kita pengen surga kelas elit. Ada beberapa cara, tapi kalau pakai amal susah Bu. Susah. Misalnya kita surga asumsikan ada 100 level Bu ya, 100 level. Wow, yang paling tinggi 100, yang paling bawah 1. Yang satu juga nggak apa-apa, yang penting surga Bu ya. Gini. Nah, kita bilang satu level itu harus punya poin 100 poin. Jadi kalau poin kita 100 poin ada di level 1, 150 poin 1, level 1. Nanti kalau punya 200 baru naik level 2 misalnya begitu. Nah, supaya ibu banyak poin, ibu harus banyak ibadah. Tapi kita ngukur, puasa cuma Ramadan sama 6 hari Syawal, itu pun udah mepet mau habis Syawalnya baru. Kadang-kadang malah belum kodok ya. Ramadan belum dikodok udah Syawal duluan, kadang-kadang begitu. Maka asumsi kita level poin kita ada di 150 lah, jadi level 1. Tapi kita pengen ke level 2, level 3, level 4. Ibadahnya harus kuat. Kalau ibadahnya nggak kuat pengen naik level, Allah bantu dengan cara kasih musibah. Jadi nanti orang bisa jadi poinnya itu cuma 100 nih, poinnya 100. Tapi kok di catatannya ada 300, yang 100 itu ibadahnya, yang 200 adalah kesabarannya menjalani musibah. Bisa jadi begitu. Makanya kalau ada orang kena musibah itu Allah lagi uji nih orang kalau beneran hebat, beneran sabar, diuji dengan keluarga. Ada keluarga yang sakit, anaknya atau orang tuanya, lalu kita capek, orang lain bisa kemana-mana, kita jagain yang sakit, entah anak entah orang tua gitu, kayaknya capek banget ya Allah gitu, lalu kita sabar jalanin gitu. Ibadah kita mungkin 100, tapi kesabaran kita bisa 300, naik level 4 tuh kita. Makanya kalau orang kena musibah itu kita bilang ya Allah, saya kalau ngeliat orang-orang yang mohon maaf ya, yang bawa gerobak itu, saya sudah bilang sama teman-teman santri saya, kan di pesantren Bu ya, Anda tahu orang-orang yang tinggal di situ, semuanya di situ, dia mobile, nggak punya alamat itu. Kalau mereka nggak sholat tuh jangan-jangan Allah nggak marah itu. Karena kalau di akhirat ditanya kenapa nggak sholat, loh saya nggak tahu caranya sholat. Kenapa nggak belajar? Lo daftar ke sekolah bayar, harus ada alamat rumah, KTP, saya nggak punya. Saya mau belajar sholat, ustadznya sibuk ngisi di masjid-masjid sama di YouTube. Ustadz sekarang kan senangannya masjid besar kayak gini, seneng banget sih jamaahnya jamaah yang keren-keren, atau di YouTube like dan subscribe, nah kayak gitu tuh. Kalau suruh ngajar orang yang begitu mana? Ibu pernah lihat nggak ustadz-ustadz yang jalan kaki itu kemudian nggak pakai mobil mewah? Ada, cuma nggak kelihatan. Yang kelihatan tuh ustadz yang begini, yang ceramahnya tiap hari itu di mana-mana, yang YouTube-nya penuh banget,
yang sudah diperlakukan setengah dewa. Nanti kalau mereka nggak bisa sholat, jangan-jangan yang dosa itu ustadznya. Kenapa? Karena ustadznya selalu mikirnya masjid gede, acara besar, yang mana, gitu Bu ya. Ibu yang mana tahulah begitu. Lah saya gampang saja, saya mahasiswa tanya nih, mahasiswa mas santri. Oke, ada peluang tiap Ramadan itu kita ngirim dai ke Australia, Eropa, Amerika. Dan ada peluang juga kita ngirim ke Papua. Sudah 6 tahun, 7 tahun kita ngirim ke Papua. Yang daftar banyakkan kemana Bu? Ke Australia sama Eropa. Itu sampai diseleksi. Kalau yang ke Papua nggak pakai seleksi, yang mau aja langsung diberangkatin. Jangan kira kemudian dikirim ke tempat yang bagus. Enggak, kita kirim daerah yang harus 2 jam naik perahu boat gitu. Yang kalau ada angin kita nepi dulu, pegangan akar pohon, takut kegoyang-goyang gitu. Itu juga belum nyaman karena jangan-jangan pasti pegang ada kayu, nggak taunya ada giginya, buaya gitu. Itu saya lakukan, ternyata tiap tahun bentuknya begitu. Ustadz sekarang senengannya kemana? Ke daerah apa kemana? Apa ke Eropa tadi? Eropa ya. Jangan-jangan yang dosa nanti siapa? Jangan-jangan ustadz-ustadznya itu yang nanti akan repot lapor ke Tuhan. Lapor Tuhan, saya ustadz, jamaah saya banyak. Jamaahnya di mana? Di YouTube, di masjid besar. Pernah nyapa orang-orang miskin? Nyapa tapi ada kamera dulu. Kalau itu terjadi, mereka tuh nggak usah dipikirin sholatnya. Kita yang mikirin sholat kita. Mereka nggak sholat, mereka nggak bisa kok. Emang kalau mereka nggak bisa, mereka dihukum. Kan mereka bisa belajar, nggak bisa belajar. Mana ada tempat pengajaran itu yang terbuka buat mereka? Masjid kita ini aja juga nggak ada jamaah yang kayak gitu. Ada nggak parkiran mobil itu mobil, gerobak, mobil, gerobak, mobil, gerobak, gerobak, gerobak? Nggak ada. Gerobak masuk aja nggak boleh. Terus gimana? Ya kayak gitu. Nanti levelnya ini jangan-jangan ada orang yang memang amalnya cuma 100 tapi levelnya level 6, berarti dia punya 600 poin tambahan. Dari mana poin itu? Dari kesabaran. Ibu nanti ada keluarganya kena stroke 5 tahun nggak sembuh-sembuh, itu lebih mulia daripada kita yang ke masjid. Dia nggak ke masjid, orang nggak bisa jalan kok, sholatnya di situ kok. Kalau dia sabar, pahalanya banyak. Keluarganya sabar, pahalanya banyak. Jadi kalau kena musibah kemudian kita selalu bilang ini pasti ini Tuhan marah, kayaknya enggak marah kayaknya itu. Ar-Rahman Ar-Rahimnya hilang itu. Bismillahi apa ganti apa ya Ar-Rahman Ar-Rahim ya? Bismillahi dengan nyebut nama Allah yang Maha Pemarah gitu. Enggak, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan baik banget. Termasuk baiknya Tuhan adalah memberi ujian. Di mana salah satu cara kita memperoleh poin adalah dengan ujian. Saya kalau lagi perasaan bete Bu, saya bilang sama Tuhan, ya cuma kayak gini doang Tuhan, yang lain ujian lebih berat. Tapi begini ya, biarin aja, nikmatin aja. Sekali-kalilah, tiap hari masa mau kasih sehat. Kita sehat mulu ya enak-enak aja, tapi sakit sekali-kali nggak apa-apa. Kecuali sakit tiap hari, sehatnya cuma sehari, ya itu baru bahaya. Kita kan lebih banyak sehat pada sakitnya. Kita banyakkan seneng pada galaunya gitu. Kadang-kadang saya ngebayangin kalau kita lagi masak di dapur, ibu masak, lalu nggak sengaja kelingkingnya kena pisau, sedih banget. Padahal yang kepotong cuma kelingking, yang 5, yang 9 masih. Nah saya ngomong bukan saya kepotong, kalau saya kepotong juga saya sedih Bu ya. Kadang-kadang kita melihat orang tuh yang sabar, lalu bukan yang kena musibah, gua yang kena musibah. Tapi memang begitu. Cara Allah memuliakan orang dengan cara mengasih musibah. Ibu kalau mau levelnya tinggi, banyakin ibadah. Tapi kalau ibadah ibu nggak tinggi, tapi Allah tentukan level kita tinggi, ibadah kita pas-pasan, tapi level kita ditentukan Allah segini, maka mau nggak mau Allah uji itu.